Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Mari kita siapkan hati untuk bersyukur kembali kepada Tuhan dalam saat teduh pagi hari ini. Oh yeah, yeah. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Sama-sama sekali lagi. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Katakan, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Kuasa Tuhan, oh,
Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta padaku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Oh, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kami sembah. Haleluya. Kami sembah Kau, kami cinta Kau, kami rindu senangkan hati-Mu Tuhan. Bapa,
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, haleluya. Kau yang berjanji jalan besertaku, Engkau Tuhan yang bekerja dalam segala hal. Meski hatiku dan batinku habis lenyap, Engkau Tuhan bagianku selamanya. Boleh katakan bersama. Engkau Immanuel, Tuhan selalu ada, menuntunku, menopangku, jalan bersamaku. Engkau Immanuel, Bapa selalu sertaku, harapanku, kekuatanku selamanya. Bapak Ibu Saudara boleh bersama-sama katakan, oh Engkau Immanuel, Tuhan selalu ada, menuntunku, menopangku, jalan bersamaku. Oh, oh. Engkau Immanuel, Bapa selalu sertaku, harapanku, kekuatanku selamanya. Engkau Immanuel, Tuhan selalu ada, menuntunku, menopangku, jalan bersamaku. Engkau Immanuel, Bapa selalu sertaku, harapanku, kekuatanku selamanya. Kami tahu Tuhan selalu ada buat kami. Kau dahsyat, Kau hebat Tuhan. Makasih Yesus. Puji nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan Engkau. Selalu ada buat kami. Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap, Kau Tuhan selalu menjaga
hidupku tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayangmu Yesus di sepanjang umurku. Tak pernah tertidur, tak pernah tenggelam, Kau Tuhan selalu menjaga hidupku, tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayangmu Yesus di sepanjang umurku. Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap, Kau Tuhan selalu menjaga hidupku, tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayangmu Yesus di sepanjang umurku. Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap, Kau Tuhan selalu menjaga hidupku, tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayangmu Yesus di sepanjang umurku. Boleh sekali lagi katakan dengan iman, katakan. Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap, Kau Tuhan selalu menjaga hidupku, tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayangmu Yesus di sepanjang umurku, di sepanjang umurku, di sepanjang umurku. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin sekali Tuhan kita selalu menyertai kita. Dia sudah memberi kasih yang sangat luar biasa, yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melanjutkan tema-tema kecil yang ketika dari Januari Februari khususnya juga, bagaimana Tuhan yang merindukan setiap kita itu boleh mengalami melihat kemuliaan, kuasa, kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Tapi ada beberapa hal yang saya percaya menjadi bagian kita untuk kita terus mengasihi Tuhan, untuk kita terus mengalami anugerah kekuatan yang terus diberikan kepada setiap kita untuk saudara sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Mungkin ada sebagian berpikir ya mengikut Tuhan bersungguh-sungguh itu adalah suatu hal yang sulit saudara, karena ya selalu ada sesuatu yang kita lakukan saudara. Saudara kalau contoh paling sederhana aja dalam pekerjaan di kantor dan sebagainya, hanya orang-orang yang memang melakukan bagiannya, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mereka fokus dan berjalan sesuai apa visi dan semua yang mereka rindukan untuk dalam membangun pekerjaan atau tanggung jawab dalam bekerja, itu yang mereka akan melakukan jauh lebih sesuatu yang sangat mempengaruhi sehingga terjadi perubahan signifikan dalam pekerjaannya, dalam karir
karirnya, membangun sesuatu yang memang sedang dibangun, saudara. Itu untuk kita bekerja, untuk kita memenuhi kebutuhan kita. Nah, untuk berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan katakan bahwa kita perlu berjuang masuk kepada pintu yang sempit. Dia sudah mati buat kita, tapi firman Allah berkata, kita dikata berjuanglah masuk kepada pintu yang sempit ini, karena banyak orang tidak bisa masuk ke sana, tidak mau atau tidak mampu masuk ke sana. Saudara, Yesus sudah memberikan semua yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan hari-hari ini yang perlu kita lakukan, saudara, kita mengevaluasi hidup kita. Kita ngecek hidup kita, saudara. Dari kan awal tahun biasa orang akan ada slogan untuk kita, ada target lah, ada goal lah. Kemudian kita ada resolusi. Nah, kadang kita cuma sampai di awal tahun doang ada resolusi, tapi ketika masuk tahun pertengahan udah lupa lagi apa yang kita rindukan untuk semakin kita lebih kenal Tuhan, semakin apa yang Tuhan mau. Kan firman Tuhan katakan bahwa biar kita hidup menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, serangkaian dengan tema-tema kecil tentang pembaharuan hidup, tentang perubahan hidup, tentang pertobatan, untuk kita melihat kuasa kemuliaan Allah, untuk lihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, dan kita melihat bahwa kehidupan kita yang menjadi target yang firman Allah berkata bahwa to be like Him, dikatakan hendaklah kamu menjadi serupa seperti Kristus, dan itu kita pasti tidak mampu, tapi ada kekuatan dari Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan tema, kalau Anda suka tema, aku terluka, saudara ya. Jadi ini tema yang kalau mungkin banyak yang senang ya, karena biasanya saudara, setiap orang yang hidup dalam dunia, dia akan mengalami kebahagiaan, dia mengalami sukacita, semua keindahan dan yang dahsyat. Tetapi juga tidak lepas dari momen di mana mungkin kita bisa terluka dengan keadaan, dengan kondisi, dengan setiap hal yang kita hadapi, saudara. Terluka dengan setiap kenyataan yang memang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan harapan. Saudara, ini bukan COVID ya. Ini karena tadi makan gorengan, saudara ya. Jadi tadi makan gorengan, pisang goreng, guys. Jadi Bapak Ibu, ketika kita terluka dalam keadaan apapun, kita punya harapan, dan kemudian kita tidak mencapai harapan itu, atau ternyata berbalik arah, ternyata semua yang terjadi ini tidak sesuai, saudara bisa terluka. Karena orang yang sudah membangun harapan, kemudian dalam sekejap tidak terjadi, dan di luar ekspektasi, saudara, orang akan mengalami down, orang akan mengalami takut, kemudian mencoba lagi. Dan itu secara tidak langsung, itu ada luka-luka yang kemudian ada di dalam hati kita. Karena apa? Lama-lama itu akan menjadi hal yang membuat kita takut, membuat kita menjadi trauma. Tekanan-tekanan itu yang membuat kita tidak bisa bangkit, untuk kita tidak bisa melihat sesuatu harapan yang jauh lebih dahsyat lagi di depan. Contoh soal ada orang, dia bangun usaha, dia udah buang uang, mungkin MM-an, sudah all out, berikan waktu semuanya, tapi kemudian ya pandemi terjadi, dan kemudian harus gulung tikar, dan semua yang investasi yang dia sudah keluarkan semua kemudian tidak sesuai ekspektasi. Orang bisa down, orang bisa depresi, ada yang orang bisa juga sampai bunuh diri, sampai seperti itu. Seperti ada kemarin saya mendengar kabar ada orang yang dia kehilangan uang banyak sekali, dan kemudian dia loncat, saudara ya. Jadi intinya, saudara, bahwa bukan hanya karena kita dikecewakan orang kemudian kita terluka. Terluka itu luas sekali. Ada karena ketika dia lahir, begitu dia mulai dewasa, dari anak remaja dia mulai tahu, oh saya dilahirkan yatim piatu, oh orang tua saya berpisah, oh ternyata tidak ada orang yang melukai dia, tapi keadaan, kondisi, kenyataan hidup melukai dia sendiri. Ada orang yang tadi dia berharap, mungkin tadi dia orang keluarganya diberkati, tapi kemudian dia beranjak dewasa, dia sudah punya impian, semua angan-angan untuk sekolah di luar negeri, untuk memiliki kehidupan yang nyaman, karena dia berangkat dari kecil dengan piring emas, makan di atas piring emas. Saudara, dia lahirkan memang sudah kaya, sudah sukses orang tuanya, dan dia sudah menikmati. Tetapi ketika dia masuk dalam mungkin di perguruan tinggi, saudara, baru masuk, kemudian dia menghadapi kenyataan orang tuanya bangkrut, atau orang tuanya kemudian berpisah, orang tuanya kemudian mungkin meninggal, ataupun ada hal-hal yang kemudian menimpa, sehingga semua harapan, mimpi yang dia bangun itu kemudian tidak bisa menjadi kenyataan. Dia terluka, saudara. Bukan hanya ketika ada orang mengecewakan, saudara-saudara terluka. Ada saudara mengharapkan
kesuksesan untuk suami dalam usaha pekerjaan, dan kemudian usaha gagal, saudara, kemungkinan istrinya bisa terluka. Saudara, suami mungkin tetap akan kuat menunjukkan bahwa akan berusaha, tetapi ada orang-orang yang kemudian, sebab itu saya sering ketemu yang ngalamin bisnis yang drop itu suaminya, yang bunuh diri atau ingin bunuh diri itu istrinya, karena dia tidak mampu untuk melihat kenyataan hidup di depan. Jadi terluka itu bukan hanya soal orang lain mengecewakan kita, itu termasuk di dalamnya, saudara. Ada juga karena mereka mengalami macam-macam. Ada yang karena dibully, ada yang karena direndahkan, ada karena difitnah, ada yang karena dia dikecewakan, ada yang karena ditusuk, ada yang karena dari pertemanan yang dipercaya kemudian disikat dari belakang, ada yang karena diadu domba, ada yang karena memang diambil semua hak miliknya. Saudara, orang akan terluka dan biasanya kita akan menutupinya, saudara. Ada yang ketika dia dibesarkan orang tuanya kasar, saudara, yang ngomongnya semuanya kandang binatang semuanya, ngomongnya selalu kata-kata yang kasar, yang tidak ada lembut-lembut sama sekali, orang itu terluka. Nah, kondisi orang terluka biasanya kita akan menutupinya. Biasanya kita tidak mau kelihatan, betul kan? Mana ada sih kita ingin menunjukkan sisi-sisi kita yang lemah, saudara. Orang mau dia pajang foto aja atau mau ketemu orang pun kita udah dandan keren, saudara. Kita tidak mau memperlihatkan kelemahannya kita, memperlihatkan aduh saya susah ya, aduh saya. Biasanya kita akan cover sedemikian rupa. Tetapi saudara, luka yang di dalam yang kemudian kita berusaha cover, tidak berusaha untuk kita bereskan, itu yang akan membuat sulit saudara dan saya disembuhkan, saudara. Jadi terluka itu sangat berbahaya, saudara. Terluka itu sangat berbahaya. Saudara, berbahaya kalau saudara tidak bisa menghandle, dan dari luka kecil kemudian menyerempet, saudara, kayak cancer, dari cancer stadium 1, stadium 2, 2A, 2B, dan kemudian itu sangat berbahaya. Ada sebagian orang berpikir, oh ya nggak apa-apa, oh saya kecewa. Saudara, kalau saudara Anda ngecek, saudara, mungkin kondisi hatinya sudah luka-luka di mana-mana. Sebab itu sometimes kita perlu ngecek hati kita, masih ada luka yang menganga nggak? Masih ada luka yang kita belum bereskan nggak? Saudara, terluka itu sangat berbahaya kalau kita tidak ingin membereskannya, atau kita hanya tidak mau untuk membiarkan Tuhan menyembuhkan kita, saudara. Bagaimana saudara bisa melihat kemuliaan Allah? Bagaimana saudara boleh melihat rencana Allah yang luar biasa? Saudara, sampai kita membuka hati, kemudian Tuhan akan bekerja, Tuhan akan menyembuhkan kita. Saudara, intinya sebenarnya Tuhan itu ingin menyembuhkan kita. Mungkin orang berpikir bahwa oh ya udah, saya kan udah selamat, saya nggak perlu lagi karena saya percaya bahwa Tuhan sudah selamatkan. Betul, tapi dalam kehidupan setiap hari Anda akan ketemu dengan berbagai pencobaan, dengan berbagai tantangan, dengan berbagai kenyataan hidup. Dan kalau Anda tidak punya kekuatan yang mampu untuk bisa melewatinya, saudara, Anda akan mengalami terluka, kemudian luka dalam, kemudian mulai mengalami depresi, mulai mengalami stres, dan berefek kepada banyak hal, saudara. Kita boleh cover dari luar dengan hal yang bagus, tapi namanya luka tetap luka, saudara. Kalau saudara pernah lihat aja ada luka dalam, saudara, oh ya kenapa ya dia kok nggak ada sakit, nggak ada apa, ternyata ada demam, saudara. Begitu dicek ternyata ada radang di bagian usus, itu kan luka dalam. Dari luar sih oke, saudara. Nah, ini yang ingin saya bagikan. Alkitab mencatat bahwa satu hal kabar baik, Yesus itu dekat dengan orang yang terluka. Boleh katakan bersama dengan saya, terluka. Saudara, Yesus itu sangat dekat dengan orang-orang yang terluka, saudara. Dengan orang-orang yang mengalami penolakan, dengan orang-orang yang mengalami kekecewaan. Dan Yesus ingin menolong, Dia ingin menyembuhkan, Dia ingin membebaskan kita. Sejauh kita ingin membuka diri, ingin datang kepada Tuhan, ingin berkata, Tuhan saya mau semua luka-luka saya ini benar-benar saya mau tinggalkan, saya mau Tuhan sembuhkan, saya mau belajar untuk move on, saya mau belajar untuk membuka. Ada hal-hal yang masih terluka yang saya masih keep, saudara, yang saya masih pegang. Sebab itu saudara, ada banyak orang efek dari luka-luka yang tidak disembuhkan. Saudara akan cenderung melukai orang, saudara akan cenderung untuk ingin melihat orang juga mengalami hal yang sama. Saudara tidak suka melihat orang ngalamin kebahagiaan, saudara. Kecenderungannya ada iri, kecenderungan itu berentetan. Ada ingin juga melukai orang, karena apa yang Anda terima itu yang Anda bisa bagikan. Nah, kalau saudara terluka, Anda keep, saudara. Anda tidak bisa bermain di area luar, karena sesungguhnya yang berpegang peranan itu dari hati yang paling dalam. Alkitab mencatat itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena itu yang keluar, itu yang akan muncrat keluar, itu yang akan mengalir keluar, itu yang
yang akan nampak nanti pada permukaan suatu waktu, saudara. Sehebat-hebat kita tutup orang yang luka, orang yang ngalamin hal-hal yang dia keep, saudara, yang belum beres, saudara. Mau sampai dimanapun Anda akan tetap mengalami hal-hal yang sulit, dan kemudian tambah lagi luka, dan saudara akan tutupi, dan itu akan sangat berbahaya. Saudara, Alkitab mencatat Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Saudara, ada yang lagi patah hati, ada yang lagi ngalamin dikecewakan. Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Remuk itu udah hancur. Jadi kalau kasarnya, saudara, kalau saudara lihat kan hati itu love, saudara. Itu misalnya, saudara, itu sebenarnya kan bukan di sini hatinya bentuk love, saudara ya. Karena cenderung orang katakan hati, padahal itu mungkin jantungnya, saudara ya. Jadi cenderung kata kiasan saja. Saudara mungkin udah hancur, udah remuk, tapi justru Tuhan dekat di sana. Justru Tuhan itu dekat banget atas hidup Bapak Ibu saudara dan saya. Dan dikatakan dia akan menyelamatkan, dia akan mengangkat kita, dia akan bebaskan kita, keluarkan kita dari remuk jiwa, dari hati yang hancur, dari yang brokenness, dari kehidupan yang mulai terikat dengan sakit hati, kekecewaan, dengan luka yang gak sembuh-sembuh, saudara. Kalau istilahnya luka bernanah terus, Anda cover lagi, plester dari luar, saudara, one day bisa infeksi dan sangat berbahaya dalam kehidupan kita, untuk tubuh, apalagi untuk kehidupan rohani, saudara. Sebab itu ada banyak orang yang mungkin mengalami luka dalam. Kalau Anda pernah tahu lagu Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Dia bilang sampai dia nggak tahu jalan pulang. Lo anjing aja tahu jalan pulang kok, saudara. Saking luka dalamnya. Dan ini satu ayat firman Tuhan yang ingin saya bagikan kabar baik, saudara. Dalam firman Allah berkata seperti ini, saudara. Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saya nggak panjangkan firman Tuhan. Saya hanya ingin berbagi buat Bapak Ibu saudara. Kenapa saya bagi ayat firman ini, saudara? Saya percaya setiap kita pernah mengalami. Saya pun mengalami. Tapi apa yang harus saya lakukan? Saya belajar berdamai dengan diri saya sendiri. Dan saya membuka. Yang kedua, saya belajar membuka setiap luka yang ada. Apa? Bagian mana yang saya harus sembuh? Saudara, kalau saudara mungkin contoh soal ada orang kena cancer, saudara hanya kasih iodium. Oh iya, saudara minum obat-obat di warung, saudara tidak bisa. Saudara harus ke dokter, dan biasa treatmentnya itu ada dengan kemo dan yang lain. Nah, saudara, kalau terluka seperti apa, kita perlu buka di hadapan Tuhan. Kadang yang pertama kita berdamai. Ya udah, saya menerima memang kenyataan saya terluka. Kedua, buka, saudara. Kalau Anda punya orang-orang terdekat, pemimpin rohani, teman-teman seiman yang Anda bisa trust, saudara, Anda boleh cerita dari hati ke hati ya. Kalau bisa mungkin dari hati ke hati secara pribadi. Dan saya percaya firman Allah berkata bahwa di situ saudara akan mengalami dipulihkan. Karena mungkin saudara nggak kuat, engkau akan dikuatkan. Dan kemudian saudara perlu move on. Tinggalkan kalau Anda percaya bahwa Tuhan menyembuhkan. That's it. Tuhan sembuhkan. Kalau dia sudah sembuhkan, lupakan semuanya dan berjalan mengikuti lagi lembaran yang baru yang akan kita lalui, saudara. Jadi hari ini berapa di antara saudara yang terluka? Jangan lupa, jangan dibungkus, jangan ditutupi, saudara. Perlu kita tanya Tuhan, Tuhan, saya bagian ini kok masih luka ya? Dia kecewakan saya, kok saya jengkel, masih sakit hati, masih luka, saudara. Itu sangat berbahaya. Saudara mau rohani seperti apapun, lukanya nggak sembuh, saudara, itu akan menjadi bom waktu. Jadi hari ini Bapak Ibu, semoga firman yang sederhana ini boleh menjadi kekuatan buat kita, karena kita sudah menyembah Tuhan lama, banyak. Dan hari ini Bapak Ibu saudara, jangan lupa biarkan kasih Tuhan itu mengalir buat setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Bapak Ibu saudara, sebelum kita akan berdoa, ada banyak orang yang ngalamin bukan hanya sakit secara hati, tapi kepada badan mereka, dan itu pasti berpengaruh kepada jiwa mereka. Pasti mereka mengalami kesendirian, mengalami ketakutan, mengalami drop karena tidak sesuai harapan, ekspektasi. Bapak Ibu saudara, kalau Anda bersama dengan saya pada saat ini, boleh angkat tangan sama-sama, kita akan berdoa. Ada beberapa orang yang memberikan permohonan doa, dan kita sebagai saudara seiman, Anda yang menabur dalam doa, Anda juga akan menuai, saudara. Saudara, firman Allah berkata kalau kita menabur doa buat orang lain kekuatan, kita juga akan ditolong oleh Tuhan. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Mari kita arahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Heli Mamahit yang mengalami kesulitan di dalam badannya, khususnya di bagian lambungnya. Kami berdoa biar tangan Tuhan
turun, tolong dikuatkan, dan Engkau jamah Tuhan, dan buka jalan untuk pekerjaannya Tuhan. Campur tangan buat Bu Heli Mamahit. Kami berdoa juga buat Ibu Anita yang di Bali. Kami berdoa Tuhan, Mama dari Juliet Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk mengalami operasi untuk kandungannya. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan. Kami berdoa di dalam nama Yesus buat Ibu Herna di Riau yang sudah 5 tahun mereka inginkan seorang anak, menginginkan keturunan ilahi. Tuhan tolong buat Ibu Herna di dalam nama Yesus, kandungannya dibukakan dan Tuhan membuka jalan, menjamah, mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Roselyn Mariana yang mengalami syaraf di bagian kedua telinganya, juga panggulnya juga syaraf kejepit. Tuhan tolong buat Ibu Roselyn Mariana dimanapun berada, kesembuhan, kekuatan, perjumpaan ilahi, anugerah Tuhan dicurahkan. Ibu Julianti Sultantri, keluarga besarnya mengalami Omikron. Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan kuatkan. Mereka boleh melewati dengan mengalami kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami mengucap syukur buat seluruh kami yang hadir Tuhan. Tidak lupa kami berdoa buat istri dari Petra yang di Manado yang mengalami pergumulan dalam sakit jantung. Tuhan, kami berdoa anak dari Pak Flain, kasih Tuhan turun, kekuatan Tuhan turun. Kalau mereka istrinya ini mengalami kesulitan, berjalan juga sulit, harus menggunakan kursi roda dan sesak nafas karena problem di jantung yang sangat parah. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus lihat hatinya, Tuhan Yesus berikan kemenangan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan sekali lagi, biar kasih setia Tuhan itu turun atas setiap kami. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Ada di antara saudara yang mengalami berbagai pencobaan, mengalami berbagai tantangan, mengalami berbagai kekecewaan, mengalami berbagai, engkau dilukai oleh banyak orang, engkau dilukai oleh kondisi kenyataan, engkau dilukai oleh keadaan yang ada. Tapi hari ini engkau mau berdamai dengan diri sendiri, engkau membuka hati kepada Tuhan, sehingga setiap luka, keremukan jiwa, patah hati, kekecewaan itu Tuhan mau sembuhkan hari ini juga. Kami angkat tangan kami dan kami berdoa biar kasih Tuhan menjamah seluruh kami dimanapun berada, di setiap kota, di setiap daerah, di setiap provinsi, bahkan di bangsa yang lain yang bersama dengan kami. Kasih Tuhan mengalir, darah Yesus mengalir, menjamah setiap luka disembuhkan. Alkitab mencatat engkau menyembuhkan luka hati kami, dan hadirat kuasa Tuhan menjangkau supaya kami boleh mengenal engkau, mengalami bahwa ada Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa buat Ibu Lestari, berkati Ibu Erti, Ibu Yona, Ibu Eni, Ibu Erni, Ibu Neti Tuhan, Ibu Winarti Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat Dede Wijaya, juga Yongki Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, kami berdoa tangan Tuhan yang luar biasa buat Ibu Esther, Ibu Asyatan. Kami berdoa Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa juga buat anak dari Bu Aling. Tuhan campur tangan yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan, kasih setia Tuhan, Ibu Elsa, Ibu Rahayu, juga Debbie yang dari Malaysia. Kami berdoa juga Tuhan, Ibu Juliana, Ibu Tuhan Kristina. Kami berdoa Tuhan, Ibu Farida Tuhan. Kami berdoa tangan Tuhan yang luar biasa, campur tangan. Kami berdoa buat Felicia Tuhan yang akan menikah nanti Tuhan pada tanggal kami berdoa tangan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kasih Tuhan itu mengalir dengan dahsyat Tuhan atas kehidupan Felicia Tuhan yang akan menikah beberapa hari nanti. Tuhan tolong dengan luar biasa, berkat Allah penyertaan-Mu turun dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemulihan dari COVID-19, dari setiap jenis apapun itu kami katakan tidak berkuasa, dan kuasa Tuhan yang turun dengan luar biasa. Kami mengucap syukur buat hari ini, dan kami tahu setiap keluarga kami mengalami kekuatan kemenangan di dalam nama Yesus yang dahsyat. Kami mengucap syukur, Yesus kami luar biasa. Kami dimerdekakan, kami disembuhkan, kami mengalami anugerah rahmat yang dahsyat, tidak pernah berhenti mengalir seperti sungai. Demi nama Yesus, amen. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya bahwa kekuatan Tuhan akan terus menyertai kita. Maju terus, jangan pernah menyerah. Thank you untuk sharing link ini kepada Bapak Ibu, teman-teman, atau ada saudara-saudara yang membutuhkan lainnya, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan pertolongan. Kalau Bapak Ibu ada beban doa, saudara boleh mengirimkan, atau konseling, Anda boleh mengirimkan ke nomor yang tertera yang di bawah, tinggal klik. Anda mengalami kesaksian pertolongan Tuhan, Anda juga boleh mengirimkan. Ada banyak sekali yang mengalami kesaksian. Ada Ibu Lydia yang mengalami, Lodia yang mengalami kesembuhan juga saudara ya, dan ada beberapa yang lain. Yesus kita sanggup melakukan segala perkara. God bless you.